Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Aban bin Utsman bin Affan, seorang ulama putra khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, memiliki anak dan cucu seorang ulama besar di kalangan sahabat dan tabi'in, yaitu Abdullah bin Umar dan cucunya yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan dengan anak beliau bernama Aban bin Utsman. Selanjutnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan dua orang putra yang menjadi penghulu pemuda surga, Hasan dan Husain. Sekarang masuk ke cerita. Aban adalah seorang imam yang faqih. Nama dan nasabnya adalah Aban bin Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdusi Syam al-Qurashi al-Umawi. Dilahirkan di kota suci Madinah sekitar tahun 20 Hijriah. Ibunya adalah Ummu Amr binti Juduk bin Amr bin Humimah bin Al-Harits ad-Dausi. Kunyahnya Abu Said. Ibnu Sa'ad mengatakan, ia lahir dalam keadaan bahagia. Karena itu diberi kunyah Abu Said atau Bapak Kebahagiaan. Aban tumbuh besar di lingkungan terbaik. Ayahnya, Al-Khalifah Ar-Rasyid, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sang ayah sangat memperhatikannya. Di bawah pengasuhan sang ayah, yang merupakan orang yang pertama-tama memeluk Islam, seorang yang disebut Nabi sebagai penghuni surga, malaikat malu di atasnya, tentu Aban memiliki ayah sekaligus mentor hidup yang sangat istimewa. Menjadikannya tumbuh di salah satu rumah terbaik di kota Madinah. Dan lingkungan kampungnya, tak kalah istimewanya, kota Madinah. Tempat mayoritas sahabat hidup, dan aroma kenabian masih terhendus di tiupan angin Madinah. Lalu di lingkungan yang istimewa di kota Madinah memiliki pengaruh besar dalam pemikiran dan keilmuan Aban. Hingga beliau menjadi tokoh ulama tabi'in dan ulama Madinah yang terpandang. Amr bin Syuaib mengatakan, aku tidak melihat seorang pun yang lebih berilmu darinya dalam permasalahan hadits dan fikih. Silahkan buka kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Juz 3 halaman 18. Bilal bin Abi Muslim berkata, aku melihat Aban bin Utsman, di antara kedua matanya terdapat samar-samar bekas sujud. Silahkan buka kitab At-Tabakat Al-Kubra li Ibni Sa'ad, nomor 5912. Ali bin Al-Madini mengatakan bahwa Yahya bin Said bin Kahtan berkata tentang Aban, beliau termasuk 10 orang ahli fikih Madinah. Ali bertanya, siapa saja mereka? Said bin Al-Musayyib, Abu Salamah bin Abdurrahman, Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Aurah bin Az-Zubair, Sulaiman bin Yasar, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Kabisyah bin Zuwaid, Khairjah bin Zaid bin Sabit, dan Aban bin Utsman, jawab Yahya bin Said. Silahkan buka kitab Al-Madkhal ila As-Sunan Al-Kubra, Juz 1, halaman 154. Aban adalah seorang periwayat hadits terpercaya, beliau meriwayatkan hadits dari ayahnya dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Seperti, Zaid bin Sabit, Usamah bin Zaid, Del. Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, meriwayatkan hadits darinya. Seperti hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi, yang artinya, dari Abdurrahman bin Abi Az-Zinad, dari ayahnya, dari Aban bin Utsman berkata, aku mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang mengucapkan di setiap pagi harinya dan di setiap waktu petang malamnya bacaan, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sya'un fil ardi wala fis sama, wa huwas samiul alim, dengan menyebut nama Allah yang tidak ada yang bisa memberikan celakan dengan namanya di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, sebanyak 3 kali, maka tidak ada yang bisa mencelakainya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3388 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3869 dan hadis riwayat Abu Dawud nomor 5088. Diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad dari Al-Hajjaj bin Furafisah. Dari seorang laki-laki, ia mengatakan, aku menemui Aban bin Utsman.
Aban berkata, siapa yang di pagi hari mengatakan, La ilaha illallah al-azim. Subhanallahi al-azimi wa bihamdihi. La haula wa la quwata illa billah, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah yang Maha Agung. Maha suci Allah yang agung dan segala puji bagi ia terbebas dari bencana apapun pada hari itu. Periwayat mengatakan, saat itu Aban menderita lumpuh. Ia mengatakan, hadits ini seperti yang kusampaikan padamu, namun saat hari di mana kelumpuhan ini menimpaku, saat itu aku tidak membaca zikir ini. Banyak tokoh-tokoh ahli hadits dan ahli fikih menimba ilmu kepada Aban bin Utsman. Di antara mereka, Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri, Muhammad bin Ishaq al-Mutlibi, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, murid sekaligus koleganya, Abu Az-Zinad Abdullah bin Zakwan, Umar bin Abdul Aziz, Amr bin Dinar al-Makki, anaknya sendiri, Abdurrahman bin Aban bin Utsman, Maimun bin Miran, Nabi bin Wahbe, dan Yazid bin Hurmus al-Madini. Dan murid-murid yang lahir dari madrasahnya adalah Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Imam Malik berkata, Abdullah bin Abi Bakar menyampaikan kepadaku bahwa ayahnya belajar kepada Aban bin Utsman. Imam Malik mengatakan, Aban mempelajari banyak hal tentang hukum-hukum agama dari ayahnya, Utsman. Silahkan buka kitab Tarikh Al-Kabir oleh Imam Al-Bukhari. Selain seorang ulama, Aban juga pernah menjabat gubernur Madinah selama 7 tahun. Abdul Malik bin Marwan mengangkatnya dari tahun 75 Hijriah hingga 83 Hijriah. Di generasi kedua Islam, mulailah sirah Nabi Muhammad dibukukan. Para tabi'inlah yang ambil peranan. Mereka menjadi rujukan utama, meriwayatkan berita dari orang tua mereka, sahabat Rasulullah. Masa mereka begitu dengan zaman kenabian. Bahkan sebagian mereka memiliki kekerabatan dengan sang Nabi. Seperti, Aurah bin Az-Zubair bin Al-Awam, ibunya adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Bibinya adalah Ummul Mukminin Aisyah. Ayahnya sepupu Nabi. Nenek dari pihak ayah adalah Safiyah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi. Dan kakek dari pihak ayah adalah Al-Awam bin Huwailid, saudara laki-laki Ummul Mukminin Khadijah binti Huwailid radhiyallahu anha. Ahli sirah nabawiyah yang lainnya adalah Aban bin Utsman. Keahlian Aban dalam kajian sirah lebih dikenal dibanding keparakarannya dalam bidang hadits dan fikih. Hingga ia menjadi tokoh ulama sirah yang terpercaya di mata para ulama. Mughirah bin Abdurrahman bercerita tentang gugurnya, Al-Waqidi, diriwayatkan hadits darinya. Ia adalah seorang ulama yang terpercaya. Tapi riwayat hadisnya sedikit, kecuali tentang peperangan Rasulullah yang ia riwayatkan dari Aban bin Utsman. Ia sering membaca riwayat dari Aban dan memerintahkan kami untuk mempelajarinya. Ini menunjukkan bahwa Aban bin Utsman dijadikan referensi dalam kajian magazi dan sirah. Sampai-sampai para ulama menyuruh murid-muridnya untuk mempelajari riwayat dari Aban. Di akhir hayatnya, Aban menderita penyakit kusta hingga membuatnya lumpuh. Namun ia tetap pergi ke masjid dengan dibawa di atas gerobak. Aban atau putra Khalifah Utsman bin Affan ini wafat pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Tepatnya di zaman pemerintahan Yazid bin Abdul Malik 101-105 Hijriah. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.